Apakah IHSG masih kuat? Jangan kemana-mana, nonton video ini sampai selesai ya, and stay tuned. Oke teman-teman, jadi di video hari ini kita akan membahas ya apakah IHSG ini masih ada harapan atau sudah mulai akan kembali ke harga 6.600, karena kita bisa melihat beberapa hari terakhir ini market secara global itu tertekan dengan sangat masif ya. Yuk langsung saja kita mulai video hari ini. Pertama-tama saya ingin mengucapkan welcome to Edge Invest ya bagi para penonton yang mungkin baru ketemu channel ini. Jangan lupa untuk follow Instagram kami di edgeinvest.official. Nah, pendaftaran untuk bulan Juni juga masih dibuka. Teman-teman yang ingin mendaftar bisa hubungi admin di Telegram @edgeinvestadmin. Dan ingat, setiap hari Minggu jam 8 malam teman-teman selalu bisa ikutan Clubhouse bersama Edge Invest untuk mendapatkan informasi tambahan seputar saham. Nanti saya akan cantumkan linknya di bawah kolom komentar ya. Oke, coba teman-teman kita lihat USD to 15K ya. Ini US dollar sudah sebentar lagi mencapai 15.000. Nah, mungkin beberapa teman-teman yang sudah membeli US di bawah 14.500, sebentar lagi kita sudah bisa profit taking nih di angka 15.000. Semoga sih kena ya. Nah, tetapi teman-teman ini juga menjadi good news bagi perusahaan-perusahaan yang ekspor ya, karena mereka akan mendapatkan US dollar. Dan kalau misalkan US semakin naik, sehingga ada kemungkinan mereka profitnya juga semakin tinggi. So, teman-teman bisa perhatikan saham-saham yang berhubungan dengan US dollar. Nah, sekarang kita ingin kembali recap nih. Kenapa saham? Karena saya ingin mengingatkan semua teman-teman para investor apa yang sedang terjadi. Coba kita ingat ya, kenapa retail-retail dulu itu yang mulai belajar investasi ataupun trading dan lain-lain, itu kita harus menyadari dulu ya. Pertama-tama apa sih yang menggerakkan mereka ingin belajar untuk masuk ke dalam dunia saham ya, belajar berinvestasi ataupun trading, bahkan khususnya untuk big player yang dananya sangat besar. Itu kan karena mereka awalnya merasa parkir uang di deposito ya ataupun di obligasi itu sudah nggak menarik lagi karena returnnya itu terlalu kecil. Bayangin kalau teman-teman punya uang miliaran atau triliunan ya, para konglomerat itu kalau parkir uangnya di deposito dengan interest rates yang sangat kecil itu kan tidak menarik, sehingga pada saat interest rates Indonesia itu kecil banget kan, itu banyak yang mulai belajar berinvestasi ataupun trading, yaitu pada saat COVID. Nah, coba sekarang kita lihat market di US terlebih dahulu ya. Ini adalah teman-teman lihat interest rates-nya Amerika ya. Pada tahun 2020 COVID itu diturun sampai hampir mendekati nol. Oke, ini ekstrim sekali. Dan apa yang terjadi teman-teman? Yes, pada saat itu market terjadi crash karena COVID. Tetapi karena interest rates yang begitu rendahnya ya, hampir mendekati nol, itu mereka nggak ada pilihan yaitu selain berinvestasi. Karena kalau mereka parkir, dapat uang seperti ini, kena tutup inflasi, sudah habis uangnya, malah makin menyusut. Sehingga apa? Teman-teman bisa melihat seberapa cepat market recover dan bahkan mencapai all time high. Rally terus. Kenapa? Karena interest rates-nya mulai kecil sekali, hampir mendekati nol. Nah, tetapi beberapa minggu terakhir pada saat The Fed mulai menaikin interest rates ya, teman-teman lihat ya, 0,5 menjadi 1,5. Apa yang terjadi dengan market? Market mulai terjadi correction yang sangat besar ya. Kenapa? Karena mereka mulai nih pindah uangnya yang di tempat beresiko yaitu saham, mulai masuk ke dalam deposito karena interest rate-nya sudah mulai menarik kembali. Yang dimana sebelumnya hampir mendekati nol, sekarang sudah di atas 1,5. Oke? Nah, sekarang kita lanjut. Perhatikan di treasury yield-nya ya, US 10-year note bond. Nah, kita lihat waktu itu di tahun 2020, itu kalau misalkan mereka beli US 10-year, itu return-nya cuma 0,6. Ini bagaimana cara menarik? Ya kan, sehingga apa? Kembali lagi nih, orang-orang yang beli treasury bonds waktu itu ya mungkin pindah dananya ke investasi saham, dan waktu itu kan euforia, banyak orang yang mendapatkan capital gain dengan signifikan, sehingga apa, market euforia naik teruslah sahamnya. Daripada teman-teman parkir uangnya di sini dapat return begitu kecil kan ngapain. Nah, sekarang kita lihat beberapa minggu terakhir ini pada saat yield terus terjadi kenaikan ya, apa yang terjadi dengan market? Yes, again, market mulai terjadi koreksi yang cukup masif. Kenapa? Ya kembali lagi, selain interest rates, dana-dana ini juga bisa parkir di US 10-year ya, karena yieldnya sudah 3,2%, lumayan besar. Oke. Nah, sekarang teman-teman ingat FOMC meeting, ini ternyata bulan depan ada lagi nih ya. Ini belum keluar nih forecastnya. Nanti kalau misalkan ya setelah kenaikan interest rate seperti ini, inflasi belum turun ya, ini akan semakin parah lagi karena The Fed akan naikin suku bunga lagi
cukup ekstrim, dan ini yang kita tidak mau sebagai investor. Jadi teman-teman nanti stay tune ya dengan laporan inflasi berikutnya. Nah, sekarang kita lihat ya teman-teman, di luar itu semua disaster is happening ya. Bahkan di dunia kripto pun sekalian lihat, Bitcoin ini sudah di bawah 300 juta. Nggak kebayangkan, ini pada saat kemarin COVID itu luar biasa rally dan sekarang sudah di bawah 300 juga. Dan Ethereum ini sudah di bawah 15 juta. Dan kalau kita lihat year to date, Bitcoin sudah minus 58% dan Ethereum sudah 72%. Ini mengerikan sekali. Jadi kripto sekarang lagi berkabung ya. Nah, kita nggak tahu nih dananya apakah akan masuk ke saham atau tidak. Tetapi ini memberikan kita sebuah gambaran bahwa investor-investor yang awalnya berani berspekulasi ya, dananya besar ini masuk ke dalam kripto. Sekarang mereka pull out dan mungkin mulai masuk ke instrumen lainnya yang lebih aman, contoh seperti deposito ataupun treasury bonds. Nah, jadi teman-teman, kalau kita bisa melihat ya, big fund ini kan mulai memindahkan uang mereka dari yang riskier assets menjadi yang lebih aman. Toh sekarang interest rates mulai naik dan juga US treasury bonds yield-nya ini cukup besar ya, 10 year maupun 2 year. Nah, apakah kripto bisa rebound? Mungkin bisa-bisa saja, tapi tidak ada yang tahu kapan. Bisa saja 1 bulan kemudian, 1 tahun kemudian, atau 10 tahun kemudian, tidak ada yang tahu. Nah, tetapi apapun yang terjadi di kripto, semoga IHSG tidak mengalami koreksi seperti kripto begitu ya, yang dimana bisa minus sampai di atas 50%. Itu karena cukup mengerikan. Nah, sekarang teman-teman kita pelajari market di IHSG dulu ya. Apa yang terjadi dengan Indonesia? 1 minggu terakhir kita bisa melihat bahwa ternyata asing kembali berjualan ya. Dalam 1 minggu terakhir, kalau kita lihat dari regular market, ternyata asing itu minus 2 triliun. Ini lumayan besar karena cuma dalam 1 minggu. Ya, dan kita bisa melihat ternyata asing itu beli di nego kisaran 678. Jadi kalau kita perhatikan di regular market, asing ini secara lumayan agresif mulai sell off from IHSG. Mungkin mereka mulai tergiur nih untuk parkir dananya di treasury yang yieldnya begitu besar, kita tidak tahu. Nah, jadi teman-teman, beberapa minggu ini atau beberapa bulan ke depan, kalau misalkan asing terus keluar, berarti ada kemungkinan mereka mengincar kembali ke treasury yang di Amerika di mana yieldnya cukup besar. Kita tidak tahu, apalagi USD semakin menguat, kan membuat semakin tergiur nih untuk memegang USD. Nah teman-teman, kalau kita perhatikan 10 years atau 10 tahun obligasi Indonesia, ternyata yieldnya juga mulai perlahan-lahan naik. Nah kita nggak tahu nih dampaknya dalam waktu menengah seperti apa di IHSG. Nah teman-teman, ini kita lihat interest rates-nya ya, bunga depositonya di Indonesia. Sekarang ini flat, begitu rendahnya, bahkan kita bisa bilang all time low-nya dalam waktu 5 tahun terakhir ya. Nah ini membuat memang big fund ini belum tertarik untuk pindah deposito, karena bayangin kalau kita parkir di deposito returnnya begitu kecil, kena inflasi tutup, selesai, uangnya habis. Nah tetapi kalau nanti BI mulai menaikin suku bunganya ya, mungkin dalam waktu setengah tahun atau 1 tahun pelan-pelan naik ya, bisa sampai 5% umpamanya, itu kira-kira big fund mulai nggak tertarik? Kemungkinan besar iya kan? Kenapa? Karena bayangin kalau deposito nanti udah 5% atau bisa lebih, itu berarti parkir di deposito yang ibaratnya returnnya itu pasti dan risknya itu kecil, bisa mendapatkan 5% per tahun, itu kan lumayan. Nah ini membuat mereka mungkin saja mulai berpindah dari yang saham ke deposito, apalagi kalau nanti bisa di atas 5%. Semakin tergiurlah big fund ini untuk parkir di deposito. Jadi teman-teman, kalau nanti pada saat proses kenaikan suku bunga di Indonesia, teman-teman perlu perhatikan secara intens ya, karena big fund ini itu bisa dengan gampangnya cabut uang dari saham untuk pindahin ke dalam deposito. Nah teman-teman, strategi kita bagaimana nih? Ini ada berita dari Tribun News ya. Suku bunga The Fed naik, Bank Indonesia diprediksi bakal normalisasi suku bunga acuannya. Jadi kalau teman-teman baca ya, BI diprediksi akan menaikkan suku bunga acuan atau BI 7-day reverse repo rate setelah Bank Sentral Amerika The Fed itu baru saja naikin suku bunga 75 basis point ya. Itu sangat signifikan. Nah, Kepala Ekonom Bank Permata Joshua Pardede mengatakan meskipun inflasi umum diperkirakan akan berada di atas level 4% hingga akhir tahun ini, oke? Tetapi BI akan mempertimbangkan untuk normalisasi suku bunga acuannya pada semester 2. Jadi teman-teman, di semester kedua ini mungkin nggak lama lagi akan ada kenaikan suku bunga. Dan kalau itu terjadi, kemungkinan akan ada tekanan lagi nih di pasar IHSG. Karena semakin tergiur kan untuk dana pindah ke dalam deposito. Jadi kita tetap harus memperhatikan kenaikan suku bunganya nanti berapa basis point. Jika teman-teman kepingin untuk berinvestasi lump sum ya dengan dana yang besar, itu sebaiknya tunggu di big correction ya. Mungkin di antara saat terjadi panik pada saat The Fed misalkan mengumumi tentang kenaikan lagi nih suku bunga secara ekstrim. Atau teman-teman bisa saja menunggu sampai tahun depan, di mana kemungkinan pada saat itu
interest rates-nya atau bunga deposito Indonesia udah cukup tinggi sehingga market ini tertekan cukup besar. Nah, di situ teman-teman bisa mengambil posisi yang lumayan besar atau lump sum tadi ya. Nah, kalau sekarang teman-teman ingin trading ya mungkin jangkanya harus sangat pendek. Kenapa? Ingat, bulan depan itu akan ada FOMC meeting lagi. Jadi teman-teman nggak mau kan misalkan baru beli saham tiba-tiba ada bad news langsung tiba-tiba IHSG gap down atau global ini terjadi tekanan secara masif. Nah, ini kan cukup beresiko sehingga teman-teman pastikan gunakan strategi yang tepat sebelum teman-teman belanja. Jadi teman-teman kalau bulan depan The Fed menaikin lagi nih suku bunga 50 atau 75 basis point lagi atau bahkan lebih dan asing lanjut sell off dari IHSG, maka ada potensi IHSG kembali ke area 6.600 sampai 6.800. Nah, disitulah teman-teman mungkin bisa melihat ada entry point. Nah, tetapi kalau misalkan The Fed masih tetap santai ya dan CPI mulai turun atau inflasi mulai turun, maka mungkin IHSG akan bertahan di atas 6.800. Jadi teman-teman masih harus stay tune ya untuk bulan depan kira-kira laporan inflasi seperti apa dan keputusan The Fed akan seperti apa di dalam market. Oke teman-teman, jika merasa video ini bermanfaat, jangan lupa ya untuk tekan tombol like-nya dan subscribe channel ini supaya teman-teman bisa mensupport channel ini dinonton lebih banyak orang lain. Oke, apakah masih ada harapan nih di IHSG? Kalau kita lihat secara global sudah seperti ini ya, kenaikan suku bunga sudah sangat tinggi, kripto juga sudah mulai tertekan. Bagaimana sih nasib IHSG sebenarnya? Kalau teman-teman baca ya yang ini, Bank Dunia baru saja melaporkan proyeksi pertumbuhan ekonomi dunia terbaru, termasuk Indonesia dan sederet negara lain. Indonesia dilaporkan akan meraih pertumbuhan ekonomi 5,1 pada tahun 2022. Lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar hanya 3,7%. Jadi teman-teman sebenarnya walaupun secara global banyak sentimen yang cukup negatif ya secara global ya, itu setidaknya ekonomi di Indonesia itu tidak terlalu buruk ya. Kita tidak mengalami resesi dan seterusnya. Jadi masih ada sedikit harapan di IHSG. Nah, ini akan melanjut ke sesi berikutnya yaitu honorable mention. Jadi kita tahu nih di dalam situasi seperti ini di mana banyak tekanan di dalam market atau di dalam saham, honorable mention kali ini saya usahain cari saham yang benar-benar murah dan performance-nya itu terus terjadi peningkatan ya. Sahamnya juga sudah lama sideways ya, tertidur. Jadi walaupun memang kita tidak tahu nih kapan saham ini akan mulai rally, tetapi setidaknya teman-teman tahu batas resikonya sudah tidak terlalu besar karena sahamnya ini PBV-nya sangat murah atau sangat rendah. Nah teman-teman, saham itu adalah saham BMTR, Global Mediacom. Kalau teman-teman lihat, 1 tahun terakhir ini sahamnya sideways saja ya, tidak ada terjadi pergerakan yang berarti. Kalau kita lihat 1 tahun terakhir itu minus 1,44, berarti artinya sideways selama 1 tahun nih saham ini. Tetapi coba kita perhatikan valuasinya dulu ya. Current price to book value ini hanya 0,31. Ini very cheap. Dan current price to free cash flow mereka cuma 0,44. Kebayang nggak seberapa murah saham ini secara valuasi. Dan kalau kita lihat dari sisi performance mereka, ya revenue itu omset mereka, kita lihat di kuartal pertama ini mereka terus meningkat. Lumayan keren ya. Dan net income mereka bahkan terjadi peningkatan yang sangat signifikan kalau kita bandingin dari kuartal 1 tahun 2022 dengan kuartal 1 tahun 2021. Jadi kalau kita lihat dari sisi valuasi dan dari performance BMTR ini spektakuler sekali. Ditambah lagi sahamnya masih sideways ya dalam 1 tahun. Jadi teman-teman resiko di saham ini juga semakin kecil. Nah kalau kita lihat dari sisi net foreign teman-teman, ini saya ambil monthly ya. Kenapa? Karena saham ini kan kita bisa lihat lebih banyak investor, tidak ditradingkan, makanya sahamnya tidur-tidur saja atau datar-datar saja. Dan kalau kita lihat di monthly net foreign, ternyata di 3 bulan terakhir ya asing ada mulai akumulasi. Walaupun beberapa minggu terakhir tidak terlalu besar. Nah, kita perlu memantau lagi nih untuk 1-2 bulan ke depan. Apakah asing lanjut akumulasi atau tidak? Kalau misalkan asing lanjut belanja nanti dengan dana yang lebih besar, maka BMTR ini akan semakin menarik untuk teman-teman perhatikan. Oke? Nah, jadi kalau teman-teman kepingin beli nih, kira-kira di harga berapa nih yang cukup menarik? Kalau teman-teman bisa mendapatkan di harga 260, wah ini cukup murah ya. Dan teman-teman dibiarkan saja 1-2 tahun itu aman dan potential rewardnya bisa sangat besar. Kenapa? Tadi teman-teman lihat valuasi PBV cuma 0,3 dan performance-nya ini benar-benar bagus ya, dan setiap kuarternya terjadi peningkatan yang cukup baik. Jadi teman-teman bisa nanti lanjut analisa BMTR ya. Ingat sekali lagi, jangan main langsung beli saham ini, tetapi teman-teman perlu analisa lebih dalam saham yang satu ini.
Oke teman-teman, video hari ini sampai di sini dulu ya. Ini ada 2 video yang sangat penting bagi para pemula untuk teman-teman nonton. Pertama yaitu tentang right issue. Teman-teman pelajari apa itu right issue yang nanti teman-teman bisa klik di link kolom deskripsi di bawah. Dan yang kedua, Bandarmologi Masterclass, di mana teman-teman sudah saatnya harus ikuti update mempelajari cara menganalisa secara bandarmologi. Oke teman-teman, sampai jumpa di video selanjutnya. I'll see you again next time. Bye-bye.